Sekolah Dasar Negeri 03 Muara II tengah menyelenggarakan ujian sekolah praktek berlangsung selama 4 hari dari tanggal 26 sampai tanggal 29 April 2021. Adapun ujian sekolah praktek diantaranya adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan budi pekerti atau kepribadian. Saat ini tengah berlangsung ujian sekolah praktek oleh para siswa di hadapan guru penguji. Sebagaimana syarat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar tatap muka, bagi tenaga pendidik harus mengikuti vaksin 2 kali. Kemudian sekolah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, menggunakan masker, cuci tangan dengan hand sanitizer, pengukur suhu, dan jaga jarak. Selamat pagi Pak Karsadi. Selamat pagi. Ya. Apa kegiatan siswa hari ini, Kak? Kegiatan siswa hari ini adalah kegiatan ujian praktek dari ketiga dengan jadwal pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Berapa hari diadakan ujian praktek ini, Kak? Rencananya 4 hari. Ini untuk hari yang keberapa? Hari yang ketiga. Ujian praktek ini bagian dari salah satu persyaratan juga ya Pak? Untuk Ya, kaitannya. sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 bahwa ujian nasional kan dihapuskan. Akhirnya untuk kelulusan anak sekolah dasar ini ujian sekolah. Ujian sekolah untuk SD Negeri 3 ini melaksanakan ujian tertulis dan ujian praktek. Nah, ujian praktek ini dimulai tanggal 26, 27, 28 sampai tanggal 29. Nah, untuk ujian tertulisnya nanti dimulai tanggal 3 Mei 2021. Ujian praktek ini kan tatap muka. Jadi apakah sudah memenuhi unsur kaitannya dengan protokol kesehatan, Pak? Oh iya, yang pertama prasyarat daripada untuk tatap muka yang pertama adalah protokol kesehatan. Kedua kalinya gurunya sudah divaksin 2 kali. Kemudian atas izin orang tua. Nah, ketika syarat itu sudah kami laksanakan, alhamdulillah ya semuanya berjalan dengan lancar. Walaupun tatap muka, tetap anak di SD Negeri 3 ini setiap kelasnya 16, jadi ada 10 rombel, 10 kelas untuk 17 kelas. Melihat dari situasi, Pak, bagaimana dengan kaitannya dengan pandemi COVID-19? Apakah itu berpengaruh juga dengan pola ataupun cara belajar anak? Dalam hal ini kaitannya untuk menyiasati bagaimana mereka belajar sesungguhnya gitu kan, untuk tatap muka atau daring. Tapi yang jelas adanya pandemi ini ya berdasarkan survei memang terjadi kemunduran lah untuk daya serap anak. Artinya apalagi sudah setahun setengah ini anak ini sudah belajar di rumah. Yang namanya sekolah itu tidak hanya transfer ilmu. Pendidikan ini salah satunya adalah pendidikan karakter, budi pekerti. Nah, disitulah ada kendali daripada guru untuk membina kepribadian anak. Kalau memang pengetahuan, aspek pengetahuan bisa anak itu tidak tahu, itu bisa langsung lihat Google gitu ada, tapi kepribadian tidak bisa. Jadi
sangat urgen sekali untuk pembelajaran itu tatap muka. Cuman dengan adanya pandemi ini ya tadi harus semua aspek harus ada. Pertama harus protokol kesehatannya ketat. Itu diantaranya adalah ya, cuci tangan, pakai masker, kemudian cek suhu, kemudian jarak anak satu dengan anak yang lain itu sekitar 1,5 meter. Nah, gurunya juga sudah divaksin. Ya tidak lupa adalah izin orang tua. Adapun kalau orang tua tidak mengizinkan, tetap kita melaksanakan pelaksanaan pembelajaran daring atau fasilitasi anak-anak yang memang tidak diizinkan oleh orang tua untuk tatap muka. Apakah ada suatu kekhawatiran Pak Kepala Sekolah mengenai prestasi siswa kaitannya dengan sebagaimana tadi yang telah diuraikan kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini, sekolah belajar anak pandemi COVID-19 ini? Ya, yang jelas kita ini walaupun anak belajar di rumah itu tetap harus berprestasi anak itu. Jadi tetap kita tetap berprestasi walaupun belajar di rumah. Nah, belajar di rumah juga kan artinya secara nasional yang pelaksanaannya seperti itu, tidak hanya S3 saja, jadi secara umum ya seperti itu. Tapi anak-anak ini kan sudah punya portofolio prestasi, terutama dari kelas 4, 5. Portofolio dari kelas 4 itulah baik KSN, KOSN, FL2SN sudah dapat diraih anak-anak itu. Jadi salah satu kelulusan dan anak itu ya salah satu portofolio itulah nilai-nilai dari kelas 4, 5, dan 6. Di samping ujian praktek dan ujian sekolah. Itu. Apalagi anak ini juga sekarang sudah banyak yang daftar untuk jenjang lebih tinggi ke MTS, ke SMP Negeri 1, Mangga 2, baik melalui jalur undangan, jalur prestasi, bisa kalau jalur tes itu. Juga kaitannya dengan masih pandemi COVID-19 ini Pak, apakah siswa-siswi yang khususnya berada di SD Negeri 3 Muara 2 ini terkena, ada di antaranya terkena dampaknya ataukah yang memang terkena penyakit tersebut Pak? Sejauh ini anak ini yang terpapar itu belum ada yang terpapar masalah COVID-19. Jadi memang juga penularan itu ya terjadi mungkin kontak yang dewasa. Anak-anak tetap kita jagalah anak-anak itu jangan sampai terjadi atau terinfeksi atau terpapar COVID-19. Makanya itulah kita harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Itu salah satu upaya melindungi anak dari terjangkitnya COVID-19. Kalau kita lihat perkembangan COVID-19 di India, kita sangat takut sekali. Salah satunya karena kita sebagai pelayan publik sekolah, kita mematuhi aturan-aturan pemerintah tentang adanya COVID-19. Bajas TV Sumsel melaporkan.